Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anwar dari Fakultas Tadris Umum Tadris Matematika. Yang saya hormati Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari, dan Kaprodi Tadris Matematika yaitu Ibu Eka Rahayu MPD, dan tak lupa pula orang tua saya yang telah mensupport saya dan hingga sejauh ini, dan teman-teman yang berbahagia. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori belajar dan implikasinya. Nah, ini peta konsep yang sudah saya buat seperti ini. Pertama-tama kita akan belajar teori belajar. Teori belajar yang dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar akan kita bahas bersama. Adapun paparan yang dapat proses pembelajaran berkaitan dengan teori belajar behavioristik, humanistik, teori kognitif, teori belajar bermakna, dan teori belajar konsep. Nah, ini kan ada dua penjelasan. Yang pertama, yang warna biru ini macam-macam teori belajar, dan yang kedua ini implikasi pada setiap teori. Nah, kita akan bahas menjadi satu di tengah ini. Oke, kita akan bahas satu-satu, yaitu yang pertama, teori behavioristik. Tokoh pelopor teori behavioristik antara lain J.B. Watson, Thorndike, and B.F. Skinner. J.B. Watson 1878 sampai 1958 mengemukakan bahwa perilaku manusia disebabkan oleh pembentukan faktor lingkungan. Bagi Watson, lingkungan adalah faktor dominan yang paling penting bagi tumbuh berkembang anak. Bahkan ia mengemukakan pendapat untuk bayi Albert yang dinilai negatif oleh masyarakat Amerika waktu itu. Beri aku bayi, selanjutnya terserah pada masyarakat, terserah dibentuk mau jadi apa saja. Begitulah pendapat Watson yang akhirnya membuat para orang tua takut menyekolahkan anaknya karena khawatir anak mereka dijadikan orang gila, pemabuk, dan sebagainya. Nah, itu untuk teori behavioristik. Yang kedua yaitu teori humanisme. Tokoh pelopor dari teori belajar humanisme antara lain adalah Abraham Maslow dan Carl Roger. Maslow meyakini bahwa belajar merupakan kebutuhan akan perkembangan motivasi. Dalam mencapai sesuatu, manusia tidak akan pernah puas. Rasa puas hanya terjadi sesaat saja ketika manusia mencari peluang lain untuk menutupi kebutuhannya. Menurut Maslow, puncak kebutuhan yang sekaligus sebagai ukuran keberhasilan individu ialah berhasil dalam mengaktualisasikan diri dalam dunianya. Agus Taufik 2007. Nah, sementara Carl Roger, seorang ahli bimbingan konseling dengan teori Klein-Kohlernya, berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang rasional, sosialis, ingin maju, dan realis, sehingga manusia memiliki potensi untuk tumbuh. Nah, itu untuk teori humanisme atau humanistik. Yang ketiga yaitu teori belajar kognitif. Tokoh pelopor teori belajar kognitif yang terkenal antara lain Max Wertheimer, Wolfgang Kohlhammer, Koffa, Kurt Lewin, and Jean Piaget. Max Wertheimer tahun 1880 sampai 1943. Teori ini menekankan bahwa keseluruhan lebih berarti daripada bagian-bagian. Artinya, proses belajar dalam teori ini harus dimulai dari keseluruhan dahulu, baru menganalisis bagian-bagian atau unsur-unsurnya. Misalkan, permulaan membaca untuk anak SD yang baik adalah mengajarinya keseluruhan. Dia
dianalisis atau dipisahkan per kata, per suku kata, dan per huruf. Agar siswa tersebut bisa cepat memahami dan mengerti. Nah, untuk selanjutnya yaitu teori belajar konsep. Konsep apa sih? Apa itu konsep? Seorang akan ahli mengetahui apa itu konsep kalau dia tidak mengetahui konsep akan lingkungannya. Misalnya konsep tentang ibu, ayah, piring, mandi, dan hal-hal lain yang terkait dengan individu tersebut. Konsep sangat erat kaitannya dengan reaksi dari stimulus-stimulus yang ada di lingkungan kita. Menurut Dahlar 1996 ayat 76, konsep-konsep itu menyediakan skema-skema terorganisasi untuk mengasimilasikan stimulus-stimulus baru dan untuk menentukan hubungan di dalam dan di antara kategori-kategori. Taufik 2007. Ini untuk teori belajar kognitif. Nah, yang terakhir yaitu belajar bermakna. David Ausubel. Dalam teori Ausubel membagi klasifikasi belajar menjadi dua bagian, yakni dimensi pertama yang menyangkut cara materi atau informasi diterima peserta didik, dan dimensi kedua yang menyangkut cara bagaimana peserta didik dapat mengaitkan informasi atau materi pembelajaran dengan struktur kognitif yang telah ada. Teori dimensi pertama lebih menitik beratkan pada penerimaan dan penemuan peserta didik, sedangkan teori kedua lebih kepada cara berpikir anak atau peserta didik. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.